Selamat datang di Gedung Guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PGRI, bertemu lagi dengan saya Abdurrahman Amrullah selaku host di sini, dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial tentunya dari tim BBGTK Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali dengan Bu Adel ya. Betul. Nah, hari ini kita akan mengulik tentang bagaimana kegiatan beliau, terutama tentang kegiatan podcast. Dan tentunya ini menjadi inspirasi baru bagi podcast kami, yaitu Delta Suara Dwija TV. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Silakan Ibu, Mbak ya, Mbak atau Ibu nih? Oke, terserah, Oh, iya. senyamannya saja Mbak bisa, Ibu bisa. Salam kenal guru-guru yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Perkenalkan, saya Adelina Sulistioningsih dari BBGTK Jawa Timur. Iya. Nah, Mbak Adel, ini Siap. kan di BBGTK Jawa Timur ini kan juga punya podcast. Yap. Nah, kira-kira bisa diceritakan podcastnya BBGTK ini saat ini itu bagaimana, Bu? Oke, kami podcast ada beberapa tema untuk podcast di BBGTK Jawa Timur. Kami biasanya live YouTube. Oh, live YouTube. Kalau tidak live YouTube, kita akan tayangkan di kemudian hari begitu. Biasanya live streaming, diawali dengan kita mengeluarkan flyer dulu. Oh, fire. Jadi misalnya nih hari Rabu itu tayang podcast, berarti paling lambat itu hari Selasa kita harus sudah upload flyer. Oh, fire. Kemudian supaya guru-guru itu nanti ikut join nih, Iya. ya bisa join juga. Kalau mungkin tidak bisa di hari itu, bisa di save untuk kemudian dilihat lagi di lain hari. Alhamdulillah podcast kami di BBGTK Jawa Timur ada beberapa tema. Ada tentang bahasa Inggris, tentang coding, tentang pembelajaran multigrade, kemudian banyak sekali. Jadi monggo Bapak Ibu bisa dikulik nih akun medsos BBGTK Jawa Timur, ada podcast di sana. Nah, itu buat guru-guru semuanya jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Kami tunggu. Iya, tentunya pasti banyak yang menginspirasi ya Bu ya di situ ya. Iya. Ya. Nah, akhir-akhir ini Bu, tema yang sering dikembangkan atau digaungkan oleh BBGTK itu apa, Bu? Iya, terkait kebijakan. Jadi apa sih yang baru di dunia pendidikan saat ini, seperti di tahun-tahun sebelum 2026 ini kan ada nih PGP, Oh, PSP, itu kami banyak podcast terkait itu tentang kurikulum merdeka saat itu. Nah, kemudian di sekarang ini ada lagi yang ada pembelajaran multigrade. Oh iya, Nah, oh iya. selain PM juga. Oh iya. Jadi sekarang ini PM, kemudian KKA coding, kemudian bahasa Inggris, dan macam-macam banyak sekali. Jadi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan baru itu selalu kita kupas tuntas di podcast. Selain itu kita juga ada beberapa kegiatan dari direktorat seperti Kicau. Kicau itu lomba mencipta lagu. Oh iya, untuk mencipta lagu, mencipta ya. lagu. Ini kita podcastkan nih di awal, kita kawal dari awal, mulai dari pengumumannya, kemudian bagaimana cara membuat lagu, itu kita dampingi, dan alhamdulillah Jawa Timur 2 tahun yang lalu itu kita juara 1 loh. Wah, luar biasa Juara sekali. 1. Wah, Dan patut di kita 2025 ini 2 kejuaraan kita raih. Juara 1 dan juara 3 semua dari Jawa Timur. Wah, Aplaus luar dulu biasa untuk sekali. guru-guru Aplaus Jawa dulu. Timur Wah. ini keren. Iya, memang Jawa Timur ini guru-gurunya memang antusiasmenya tinggi, Yap, Bu. Iya. betul. Bahkan ketika daftar fasil atau apa segala macam itu tinggi sekali. Iya. Peminatnya sekali banyak ya, Bu ya. Banyak, kalau masuk ke kami. pelatihan-pelatihan gitu. Masuk ke kami banyak sekali. Iya. Terutama kalau misalkan ada pelatihan di BBGTK Jawa Timur, Betul. pasti peminatnya itu sangat Iya. membludak di Jawa Timur. Betul. Jadi kan kemarin juga ada beberapa pelatihan yang kita share, kemudian kita saring. Seperti guru konten kreator. Oh, Ini kita hanya punya kuota sekitar 100-200, tapi yang daftar 1000 coba. Iya, wah, luar biasa sekali. Itu padahal di hari keberapa di share itu sudah banyak. Iya, memang Iya. Bu, betul. Keren guru Jawa Timur. Iya. Iya, luar biasa sekali kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin mengikuti pelatihan-pelatihan atau kegiatan di BBGTK Jawa Timur, langsung saja daftar ya. Nah, kira-kira Bu, tahun ini ada gebrakan baru apa lagi dari BBGTK, Bu?
Tunggu tanggal mainnya Wah, sih tunggu kalau tanggal itu. mainnya. Tapi kalau di podcast ini kita sudah janjian dengan beberapa pihak ini. Wah, Iya. tunggu. Pokoknya Iya. kulik terus, pantau podcast dan medsos kami ya. Ya, tentunya podcastnya sangat menarik, terutama tentang pembelajaran-pembelajaran yang seperti diceritakan Bu Adelia tadi ya. Jangan sampai terjadi miskonsepsi tentang pembelajaran mendalam Iya. ataupun yang lain. Karena kalau misalkan kita miskonsepsi ya Bu ya, tentunya pemahaman kita tentang hal itu juga Iya. akan keliru ya Bu ya. Iya, jadi tidak sesuai dengan yang diarahkan dari pusat jangan sampai ada miss supaya program itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kalau boleh tahu Bu, ini tadi kan juga tentang mengulik tentang podcastnya BBGTK. Yap. Itu sejak kapan Bu dimulainya atau dirilisnya podcast ini? Dirilis podcast sejak adanya kita kan diawali dari, jadi ngomong sejarah nih, Iya. jadi kita kan BBGP. Iya, Nah, BBGP. ketika BBGP ini langsung kita buat podcast. Karena saya cerita mundur lagi, BBGP Jawa Timur itu bergabungan dari tiga kantor. Jadi kami dari P4TK PKN IPS yang ada di Batu, yang sekarang menjadi kantor utama kami. Kemudian dari BP PAUD yang ada di Keputih Surabaya, dan yang satu lagi ada di Sidoarjo, BPMTPK, Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, ada di Sidoarjo. Nah, itu menjadi kantor kedua. Jadi ada dua kantor kami nih, ada di Batu dan di Sidoarjo. Nah, sejak itu kita mulai karena banyak kebijakan yang menurut kami itu urgent ya untuk diketahui Bapak Ibu guru, sedangkan kami paham Bapak Ibu guru pasti kegiatannya banyak dan mungkin kesibukannya banyak. Nah, kalau menunggu dari top down itu terlalu lama mungkin ada juga tidak yang mulik. Nah, itu kami punya inisiatif kita jalur podcast. Jadi supaya cepat Bapak Ibu bisa menerima informasi dengan cepat. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diperdalam bisa menghubungi kami. Itu. Kemudian setelah BBGP lanjut ke BBGTK nih. Nah, jadi podcastnya ini tidak membuat baru di BBGTK. Jadi kami migrasi dari BBGP ke BBGTK. Begitu sih. Jadi dari awal kami sudah mulai menggalakkan podcast ini. Dan ini keren loh, saya di studionya podcast PGRI Sidoarjo ya. Keren. Nah, ini kalau tentang podcast yang ada di sini, Bu, menurut Bu Adelia itu bagaimana? Menurut saya sangat keren ini, cuman kalau ada ruangan lain, ini ada green screen di sebelah saya ini. Cuman nggak kelihatan ya. Saya bocorkan sedikit, ada green screen ini di sebelah saya, tapi cuman space-nya sangat terbatas dan di atasnya ada AC. Saya nggak tahu ini dulu mungkin kayaknya didesain untuk ruangan rapat gitu mungkin ya. Kemudian difungsikan menjadi studio podcast. Nggak apa-apa sih, tapi kita maksimalkan. Saya lihat tadi juga sudah kedap, kemudian sudah nyaman, dinginnya nyaman. Saya di sini tidak kegerahan, itu yang paling penting. Nah, terus kemudian followernya, monggo followernya dinaikkan. Ini saya tanya juga ke rekan-rekan kerabat kerja ini, pasti follower itu menjadi semangat kan, betul apalagi nanti kalau ada feedback. Nah, Bapak Ibu yang menyaksikan podcast ini, monggo silakan diberikan feedback ya. Sekarang juga tekan tombol komen, beri masukan ke kami dari tim podcastnya PGRI Kabupaten Sidoarjo. Kurang apa sih? Mungkin suaranya kurang jelas, mungkin apa bisa disampaikan, karena itu menjadi, kan ini sudah berapa bulan ini podcastnya? Sekitar
6 bulan mungkin. 6 bulan. Nah, ini kan bisa menjadi semangat ya, 6 bulan ini seperti apa feedbacknya, jangan dibiarkan terus. Karena ini kan juga milik Bapak Ibu guru Iya, betul. semuanya. Siapapun bisa tampil di sini, Iya, begitu? betul. Wah, Terutama guru-guru yang berprestasi, Bu. nah biar itu dia. menginspirasi. Itu dia. Nah, jadi dengan begitu akan menjadi pemicu semangat tersendiri untuk pengelola juga sekaligus kerabat kerja yang di sini. Kalau ternyata podcastnya ini monoton, ini kurang eye catching, kurang Nah. apa. Nah, monggo disilahkan Bapak Ibu memberikan masukan untuk kebaikan podcast PGRI Surabaya. Ngapunten Sidoarjo. Saya dari Surabaya Oh, iya, soalnya dari nggih. Surabaya. Ngapunten. Nggih, Ya, monggo. kalau ini ya Bu ya, berhubungan dengan podcast ini, seberapa penting sih Bu podcast ini sebenarnya untuk dunia pendidikan khususnya? Karena kalau di BBKTK kan pasti ya Bu ya, membahas tentang undang-undang atau peraturan yang terbaru supaya guru-guru itu sampai tidak miskonsepsi dengan hal itu. Nah, kalau menurut Ibu Adelia ini, podcast itu seberapa penting bagi guru-guru atau dunia pendidikan saat ini? Oke, ya menurut saya sekarang ini kan zamannya satset watbet ya. Iya, betul. Maaf bahasa saya satset watbet. Karena kita sudah nggak zamannya ya, kita duduk menunggu ini loh ada peraturan baru. Iya. Kemudian ada yang menyampaikan ini loh ada begini, kan sudah nggak zamannya. Iya, betul Sekarang sekali. ini banyak yang terus berlomba-lomba untuk mengakses apapun itu, apalagi ini ada perubahan-perubahan kan selalu ada. Iya. Seperti dari yang kemarin, kemudian sekarang ini apa nih yang kan ini banyak sekali yang bisa kita kulik dan kita butuh untuk mengulik itu karena kita nggak bisa diam. Iya. Kita terus aku mau yang lama aja, aku nggak mau tahu, kan sudah nggak Iya. ada seperti itu. Ini sangat dinamis, guru-guru juga sangat keren, murid-murid kita juga sangat keren dan itu sangat butuh informasi yang cepat. Iya. Cepat untuk kita terima, kemudian kita pelajari dan kita terapkan. Nah, itulah yang menjadikan podcast ini menjadi salah satu. Saya yakin ada banyak media-media yang bisa dimanfaatkan, cuman untuk podcast ini sampai sekarang sangat cepat. Buktinya seperti saya contohkan tadi kicau, itu antara informasi awal sampai pengumpulan karya sampai sangat cepat. Jadi kalau kami harus mendatangi satu-satu ke Dinas Pendidikan Sidoarjo, ke Surabaya, kemana, kan lama, Iya, dan lama, Bu. butuh waktu juga dana Iya, yang betul, sangat besar. iya. Tapi kalau podcast, kita bisa manfaatkan alat yang ada, kemudian kita manfaatkan koneksi internet, kemudian kita sampaikan melalui medsos dan informasi itu sudah tersampaikan. Iya. Bahkan kalau kita mau live streaming, bisa langsung terjawab nih sama narasumbernya. Jadi yang bertanya-tanya itu langsung mendapatkan jawaban. Iya. Kalaupun itu misalnya tidak ada, waktu kita terbatas nih di podcast, bisa itu kita keep untuk kita menghubungi hotline di mana Oh gitu. iya, hotline-nya gitu. Nanti bisa di sini juga gitu disampaikan nih, ini hotline-nya ini kemana kalau mau memberi masukan. Saya mau memberi masukan tapi tidak mau live. Saya nggak mau sekarang, mau nanti. Itu kan monggo kita beri sarana supaya dapat masukan dari banyak pihak. Siap, Iya. keren. Iya, jadi memang masukan atau feedback itu penting ya Bu ya, supaya nanti kita bisa berkembang lebih baik Betul. lagi, supaya nantinya ke depannya podcast ini juga lebih baik untuk Bapak Ibu semuanya dan juga bisa dinikmati semuanya karena tentunya manfaatnya itu banyak ya Bu Iya, ya. betul, Terutama betul. kalau misalkan tentang update yang terbaru, apalagi sekarang itu kadang orang itu kalau bikin TikTok atau bikin Reels di IG itu kan ada yang apa ya Bu ya, sumbernya kurang akurat sehingga menciptakan hoax. Nah, itu kalau misalkan sudah narasumbernya langsung gitu kan sudah enak ya Bu ya. Betul, Jadi, betul ya. Memang sekarang sangat mudah mengakses informasi. Iya. Nah, mari kita yang ada di dunia pendidikan ini, kita sama-sama menyebarkan hal-hal yang baik. Biarlah kalau memang yang di sana seperti itu, mari kita terus bikin Iya. konten-konten yang baik, konten yang positif, konten yang membangun. Semoga itu bisa menjadi penyeimbang, paling Iya, nggak penyeimbang. betul. Kalau menjadi yang terbaik itu adalah harapan kami, harapan kita semua. Tapi kalau paling nggak menjadi penyeimbang itu
insya Allah akan menjadi sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan. Iya. Wah, terima kasih luar biasa sekali nasihat dari beliau. Nah, ini saya ingin tanya lagi, Bu. Nah, kalau podcastnya BBGTK ini kan sudah berjalan lama ya, Bu ya. Nah, kira-kira kiat-kiat apa saja sih, Bu, supaya podcast ini bisa mendatangkan banyak viewer, bisa mendatangkan banyak tentunya apa namanya subscriber juga ya, Bu ya. Nah, itu kiat-kiatnya seperti apa, Bu? Ya, saya dengar informasi juga ternyata sekolah-sekolah itu banyak yang punya podcast nih. Iya, betul. Nah, monggo ya. Jadi pertama mungkin yang bisa saya sarankan, satu, libatkan semua unsur yang ada yang menjadi audiens kita. Misalnya itu di sekolah tuh kan pasti ada siswa, Iya. ada wali murid, ada guru, dan ada masyarakat. Nah, sedapat mungkin kita mendapatkan follower dari unsur-unsur itu. Iya. Jadi semuanya itu subscribe. Nah, dari situ apapun yang kita share itu akan diterima mereka, meskipun tidak saat itu juga, meskipun tidak real time, tapi kan suatu saat bisa dibuka. Jadi jangan sampai kita nggak punya follower nih, tapi kita podcast terus lah ya. Untuk apa coba? Iya. Jadi kita harus berusaha seperti yang di BBGTK Jatim, sepertinya semua itu berusaha untuk men-share. Iya. Ini loh akun medsos kami, ini loh akun YouTube-nya, IG-nya, kemudian Facebook-nya, kemudian X-nya. Ini semua kita sampaikan di banyak kesempatan. Misalnya ada flyer nih, salah satunya juga mungkin ada flyer kegiatan. Monggo bisa disempilkan di bawah atau di samping begitu. Oh, iya. Ya, dituliskan di situ kalau ini medsos ini bisa disampaikan begitu. Selain itu berikutnya terus mencari hal-hal yang menarik untuk bisa diangkat. Misalnya kekinian, Iya. kemudian itu dibutuhkan oleh kira-kira audien kita nih butuh ini nih. Nah, itu segera kita jangan menunggu. Jadi jangan sampai audiens itu butuh tentang A misalnya, kemudian sudah teratasi nih tentang misalnya pendaftaran Iya. murid baru, ternyata sudah masuk, terus kita bikin konten tentang pendaftaran murid baru. Nah, Iya. itu juga Iya, kan betul. sudah basi. Jadi monggo dicari hal-hal yang menarik, hal-hal yang tepat waktu, tepat yang dibutuhkan. Kemudian juga cari waktu yang tepat. Misalnya ini sasaran kita nih murid, kemudian kita siaran di podcast kita live itu di jam 9 pagi atau jam 10 pagi saat mereka belajar. Oh, iya. Nah, itu Iya, betul, juga meskipun nanti itu akan bisa dilihat di lain waktu, cuman kan lebih enak itu kalau itu live, kemudian mereka melihat dan kemudian memberi feedback langsung. Oh, iya, Jadi feedback kita langsung. sampaikan ada hotline begini, jadi mungkin bisa kalau bisa by WA, kemudian ditayangkan pertanyaannya itu dan dibahas. Iya. Itu memberi dampak yang sangat luar biasa untuk yang bertanya. Jadi, wah, pertanyaan saya langsung direspon. Nah, Iya, itu betul, Bu. sesuatu loh itu. Iya. Sesuatu. Kemudian juga jangan memaksakan tema. Jadi misal tema ini enggak cocok, cuman tema ini sepertinya urgent, tapi menurut kita. Jadi Iya. mohon juga dilakukan analisis kira-kira seperti apa sih seperti itu. Kemudian juga gaya bahasanya. Oh, iya. Kalau dengan murid kita jangan bahasanya yang terlalu formal, nggih. Apalagi murid juga kan terpilah-pilah nih. Iya. Ada SD, ada TK, ada SMP, SMA, SMK, ada. Ya, itu harus betul-betul kalau memang kita bikin konten untuk TK, silahkan dikemas dengan versi TK. Iya. Versi TK yang menarik, banyak gambarnya, banyak lagunya, banyak gerakannya, itu akan sangat mengena. Tapi kalau mungkin untuk SMA, mungkin konten matematika. Nah, bagaimana ini juga PR untuk yang lagi mengemas podcast, bagaimana tema yang susah, tema yang kompleks itu menjadi sesuatu yang nyaman untuk dilihat. Iya. Apapun ini adalah tontonan. Jadi harus
kita juga harus memperhatikan kira-kira orang nonton ini enak enggak ya. Iya. Kita saja sumpek melihatnya, ternyata kita tayang terus. Jadi itu harus menjadi pertimbangan supaya podcast kita juga dinanti. Nah, ini Iya, betul. seperti podcast kami, kalau kami ini kan Januari ini belum tayang sama sekali. Oh, Ini iya. banyak yang DM masuk. Eh, Kapan nih podcastnya? Ini sudah ditunggu-tunggu ini. Nah, ini padahal kami lagi menyusun. Kemudian juga yang agak sulit nih, kami kalau awal-awal sih saya rasa Iya. masih gampang. Kalau sudah nanti berjalan 2 tahun, 3 tahun, biasanya kesulitan cari narasumber. Nah, Biasanya begitu. Sampai kadang itu ada yang begini, narasumber sudah, ayo naik aja, maka materinya terserah jenengan lah, sampai gitu akhirnya. Nah, jadi betul-betul di planning dan dipilah-pilah tadi, seperti tadi. Ini konten musik, ini konten untuk budaya, ini konten untuk apa, kemudian ini konten untuk TK, untuk SD. Jadi dengan Iya. begitu tidak akan overlapping antara satu dan yang lainnya, karena itu tidak akan nyaman untuk penontonnya. Iya. Saya misalnya murid SMA, saya nggak nyaman biasanya nonton untuk tayangan untuk TK, Iya. untuk SMA. Sebaliknya, murid TK diputarkan tayangan tentang SMA, ya dia nggak akan Iya, mau nggak akan peduli. mau, iya. Oke. Ya, jadi ini ya Bu ya, tergantung dari sasaran audiensnya ya Bu Ya, ya. ya. Ya, jadi itu penting sekali ya Bapak Ibu untuk yang di sekolahnya nanti ingin memulai podcast baru. Nah, itu tentunya tadi bisa didengarkan sendiri ya kiat-kiat sukses untuk membuat podcast itu seperti apa. Nah, ini Bu Adelia yang terakhir. Nah, harapan Bu Adelia ini untuk perkembangan potensi podcast di Jawa Timur tentunya. Nah, itu harapannya seperti apa Bu? Oke. eh dengan ini saya bocorkan Iya. ya. Habis ini kan akan ada program tentang studio guru Oh, Nah, dari sini bayangan saya semua sekolah itu akan punya akun YouTube, akun medsos yang akan mengulik materi-materi seperti ini. Materi-materi pembelajaran dalam bentuk podcast, dalam bentuk apapun yang mudah didapatkan oleh siswanya, mudah didapatkan oleh audiensnya. Jadi semua informasi yang memang itu satset harus diterima dan dilaksanakan itu bisa terterima dengan baik. Dan podcast tidak hanya tontonan tapi juga bisa menjadi tuntunan, Iya. menjadi pegangan kita untuk saya ini mau bertindak kemana sih, mau ngapain sih. Kita bisa melihat apa-apa tayangan yang ada di podcast. Iya. Keren untuk semua Wah. yang akan membangun Iya, podcast. luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya nanti ketika Bapak Ibu akan memulai podcast baru itu tentunya banyak sekali manfaatnya ya. Jadi di dunia pendidikan ini memang sangat dibutuhkan karena kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak, kemudian kita bisa mengulik informasi dari situ, bagi yang kurang paham menjadi paham nantinya. Nah, ini Bu, pesan-pesan 1 kalimat saja untuk Bapak Ibu guru yang ada di Sidoarjo. Oke, hanya saya berpesan, mari kita lakukan yang terbaik, mari kita kerjakan yang terbaik untuk pendidikan yang ada di Indonesia. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Adel atas kehadirannya Sama-sama. pada hari ini. Terima Ya, kasih iya. Bapak Ibu guru yang sudah menyaksikan podcast yang ini. Iya. Oke, sekian dulu Sobat PGRI. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.